Tobat sungguh-sungguh. Amin. Berubah sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan mau. Jadi orang-orang yang bersandiwara, orang-orang yang formalitas, dia tahu. Makanya jaga hidupmu, dikatakan firman Tuhan, supaya kita bertindak sebagai orang yang arif. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Bahkan sebelum kita meminta, Tuhan sudah sediakan sebenarnya. Tetapi apapun maksud Tuhan untuk menunda ataupun mempending adalah untuk kita dikatakan berbalik dan bertobat. Berbalik, bukan hanya berbalik, tetapi bertobat. Bertobat adalah sudah ada perubahan. Makanya perubahan disebut bila ada perubahan. Kalau hanya omong doang, iya Pak tuh Pak Gem, saya berubah, saya bertobat, tapi belum ada perubahan, tidak ada. Dan banyak itu terjadi Bapak Ibu. Saya gembala, saya memiliki jemaat yang luar biasa banyak. Dan saya tahu pribadi lepas pribadi, kalau ini dalam keadaan happy apa yang terjadi, kalau dia lagi dalam kesusahan apa yang terjadi, saya tahu. Tetapi yang saya rindukan, berubahlah, bertobatlah. Agar apa? Agar semua boleh mendapat hal yang lebih besar daripada Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Makanya dikatakan kita senantiasa berjaga-jaga, saudaraku sekalian. Berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku. Bahkan berpikir juga hati-hati. Pikirkan hal-hal yang di atas. Artinya hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan punya kesadaran penuh, pertimbangan penuh sebelum melakukan tindakan atau perbuatan supaya tidak menyimpang dari kebenaran Tuhan. Katakan amin. Amin. Sebab Tuhan menghendaki kita memiliki gaya hidup yang berbeda. Wow. Saya senang Bapak Ibu gaya hidup yang berbeda. Dulu baju saya Bapak Ibu gombor-gombor. Ya, kalau beli baju itu yang reguler, yang dari atas sampai bawah sama gedenya. Tetapi setelah saya pernah pakai baju anak saya, baju anak saya ya, karena Timmy badannya nggak jauh beda dengan saya, jangan Marcel, Timmy. Waktu saya pakai bajunya agak gede sama dia, tapi bagi saya pas banget, enak gitu loh, happy pakainya. Saya berkaca, pakai celana agak baggy dikit gitu ya, bagus juga. Akhirnya saya berubah, hari ini baju saya ya saya anggap bukan yang sempit-sempit, tapi pas badan saja. Kebetulan ya perut sudah mulai kurang, jadi agak pas dikit. Jadi artinya gaya yang berbeda itu pasti beda hasilnya. Makanya Tuhan mau kita punya gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup apa? Kerajaan sorga Bapak Ibu Saudara sekalian. Memikirkan hanya surga. Tidak kedagingan, walaupun kita dalam daging, sekarang ada daging, tetapi tidak kedagingan. Tetapi yang ada di pikiran kita sesuatu yang bermanfaat hari ini dan hari yang akan datang. Bermanfaat, menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama. Buat apa kita memiliki segalanya hanya untuk kesenangan sendiri? Itu nggak ada arti. Makanya Tuhan berfirman bagi kita pagi hari ini juga dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Amin. Jangan serupa dengan dunia ini, mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan keluarga. Makanya saya bangga dengan jemaat-jemaat Tuhan. Sekalipun engkau harus mengeluarkan air mata, mengeluarkan keringat, dan engkau dalam kesulitan apapun, engkau tetap berjuang untuk membagian keluargamu, untuk menolong orang tuamu, menolong anak-anakmu, menolong siapapun dalam keluarga besarmu. Saya sangat salut dan saya berdoa Bapak Ibu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Karena apa? Karena dikatakan di sini jangan serupa dengan dunia. Karena dunia mementingkan diri sendiri. Yang penting aku happy, yang penting aku bebas, yang penting aku suka-suka. Tidak peduli dengan orang lain. Tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Tidak peduli dengan yang baik. Banyak seperti itu Bapak Ibu. Sehingga mulai angku, congkak. Iya kan? Dan merasa dia memiliki dunia ini semua, orang lain ngontrak. Begitu terkadang.
Jadi kalau Tuhan katakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, berubah. Yang terpenting berubah. Hari ini Bapak Ibu, kita belajar. Kenapa saya bawa ini? Karena hari ini sudah hari akhir Bapak Ibu, udah zaman akhir. Memang baru kemarin kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, tapi itu memperingati. Tetapi dia sudah siap mau datang Bapak Ibu. Amin. Amin. Jika orang dunia hidup menurut keinginan daging atau hawa nafsunya, larut dalam pesta pora, kesenangan sendiri dan kemabukan. Tetapi kehidupan orang percaya tidak boleh demikian. Apalagi Bapak Ibu yang suka ikut saat teduh, jangan demikian. Ya. Senang, sukacita, happy boleh, tetapi tidak sama dengan dimiliki oleh orang dunia. Iya. Bapak Ibu mungkin belum banyak tahu, hari-hari ini banyak yang menikmati hidup sampai dia lupa diri. Habiskan semuanya, yang penting happy. Tukar pasangan, mabuk, narkoba, mereka nikmati seperti itu. Bayangkan mau jadi apa hidupnya. Apakah Tuhan tidak marah dari surga melihat kelakuan yang seperti itu? Diberkati bukan untuk memberkati, tetapi diberkati untuk hanya dihabiskan saja. Amin. Hari ini Bapak Ibu, mari kita harus hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Amin. Sehingga kehidupan kita seturut dengan kehendaknya. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu pagi hari ini, di ending, di akhir daripada saat teduh ini, dengan kita berjaga-jaga, kita tidak mudah jatuh atau terjerumus ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena kita selalu berjaga. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari Bapak Ibu. Saya senang dengan keluarga-keluarga jemaat-jemaat di tempat ini. Waktu mereka mengalami kenaikan jabatan, mereka telepon Pak Gem. Oh, kita bangga, senang. Waktu dia dapat bonus, dia telepon Pak Pendetanya, senang. Waktu dia berhasil dalam bisnisnya, mereka telepon, senang. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu salah satu ungkapan yang terbaik dari hidup kita. Karena memang kita harus saksikan. Dan ada pergumulan juga, telepon Pak Pendeta, kita senang, kita bisa doakan. Jadi saudaraku sekalian, hidup kami ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan jemaat-jemaat yang ada. Amin. Karena itulah kami boleh ada di tempat ini. Dan karena kami melakukan itu, makanya kami boleh saat ini ada. Haleluya. Oleh karena itu mari berhati-hatilah, berjaga-jagalah sambil berdoa supaya kita mendapat kekuatan yang baru, khususnya dalam menjalani hidup kita ini. Amin. Haleluya. Oh, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian buat kebersamaannya. Saya percaya kita semua menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan, khususnya di akhir zaman ini. Amin.